Jadi ayam alope unas ini merupakan salah satu galur baru dari ayam lokal yang telah beradaptasi baik di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali membersamai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, siapa yang setuju kalau ayam merupakan salah satu sumber protein yang paling sering dikonsumsi masyarakat Indonesia? Apalagi nih ya, setelah adanya program MBG atau makan bergizi gratis, permintaan terhadap kebutuhan daging ayam juga telur ayam itu semakin meningkat karena bisa dibilang ayam ini merupakan salah satu menu yang tidak pernah absen dalam piring-piring MBG ya pemirsa. Nah, ngomong-ngomong soal ayam nih ya, Universitas Hasanuddin punya loh sebuah inovasi ayam unggas lokal yang tentunya dikembangkan dari hasil riset di mana ayam ini disebut dengan ayam alope unhas. Ayam alope unhas ini punya berbagai keunggulan tentunya, dan di episode kali ini kita akan membahas bagaimana sih pengembangan ayam alope unhas ini dan juga bagaimana keunggulan-keunggulannya dan kedepannya seperti apa potensi ayam alope unhas ini untuk kemudian mendorong peternakan lokal juga ketahanan pangan di Indonesia. Nah, untuk membahas topik-topik tersebut pemirsa sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Ada Kepala Laboratorium Produksi Ternak Unggas Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin yang juga sekaligus merupakan Ketua Tim Peneliti Ayam Alope Unhas. Ada Bapak Dr. Insinyur WMP Pakiding MSc. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana Pak kabarnya hari ini? Kabarnya baik. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih. Kita bakal bahas topik yang menarik dan mungkin masyarakat di luar sana belum begitu banyak yang mengetahui ya Pak terkait dengan ayam alope unhas. Ini inovasi yang sangat menarik sekali Pak. Nah, mungkin untuk pengantar ya boleh dijelaskan dulu bagaimana sih ayam alope unhas ini dan pada awalnya apa sih tujuan pengembangannya di Unhas Pak? Baik, terima kasih. Jadi ayam alope unhas ini merupakan salah satu galur baru dari ayam lokal yang telah beradaptasi baik di Sulawesi Selatan, dan ayam ini dibentuk melalui penerapan daripada teknologi in ovo feeding, dan dalam waktu yang bersamaan kita melakukan suatu proses seleksi selama kurang lebih 6 generasi. Ya, 6 generasi kita melakukan seleksi, dan seleksi yang kita lakukan kami fokus pada dua aspek, yaitu aspek kualitatif dan kuantitatif. Yang aspek kuantitatif itu kami fokuskan pada hal yang berhubungan dengan performa pertumbuhan, yaitu pencapaian daripada berat badan dalam umur yang relatif lebih singkat, kemudian efisiensi penggunaan pakan yang lebih tinggi, lebih efisien, dan juga tahan terhadap penyakit. Ya, itulah dasar seleksi performa yang kami lakukan. Dan untuk seleksi kualitatif, kami melakukan seleksi pada sifat-sifat morfologi, bentuk tubuh daripada ayam tersebut. Jadi ayam ini sudah relatif stabil dalam hal bentuk morfologinya, di mana warna bulu seragam, kemudian warna seng atau kaki yang tidak berbulu juga itu adalah seragam, warna hitam, dan juga bentuk jengger yang seragam, yaitu single comb. Ya. Kemudian ya kira-kira seperti itu gambaran daripada ayam alope ini. Jadi itu merupakan galur baru ya Pak ya di ayam lokal, dan sudah melalui seleksi kurang lebih 6 generasi tadi ya. Dan fokusnya bukan hanya kuantitatif tapi kualitatif juga. Tentunya itu ada poin-poin keunggulan di situ tadi, bahwa bisa menciptakan memproduksi dengan berat tertentu dalam jangka waktu yang lebih singkat. Kemudian juga sudah seragam ya, padahal ini masih murni ya Pak dari pengembangan ayam lokal itu sendiri. Oke. Nah, mungkin sebelum mengembangkan ini Pak, apa sih latar belakang mungkin ada permasalahan-permasalahan di peternakan yang ingin diselesaikan melalui inovasi ini Pak? Betul, bahwa sesungguhnya kita Indonesia juga termasuk Sulawesi Selatan itu memiliki plasma nutfa daripada ayam buras yang kita kenal sebagai spesies galus-galus, atau lebih kita kenal lagi sebagai ayam hutan. Itulah menjadi nenek moyang yang membentuk daripada ayam-ayam modern yang ada saat ini. Tetapi di dalam proses perkembangannya, masyarakat melakukan domestikasi, penjinakan, dan selanjutnya
perkawinan di antara ayam-ayam yang ada di masyarakat itu dilakukan secara acak, dan itulah yang menyebabkan keragaman daripada populasi kita menjadi sangat tinggi dan kecenderungan performa produksinya itu rendah. Ya, seperti itu. Artinya bahwa kita memiliki sebenarnya suatu potensi genetik, tetapi masih sangat beragam seperti itu. Nah, melalui penelitian ini kita harapkan bahwa kita melakukan seleksi dari sifat-sifat genetik yang unggul yang ada pada ayam lokal kita ini, sehingga kita bisa mendapatkan suatu ayam yang telah terseleksi sesuai dengan kriteria yang kita telah tetapkan, yaitu yang berhubungan dengan performa pertumbuhan. Ya, seperti itu anunya. Itu kira-kira latar belakang yang pertama. Yang kedua, bahwa walaupun sesungguhnya kita Indonesia ini telah bersuasembada terhadap produk daging unggas, tetapi sebagian besar masih didominasi dari unggas ras komersil seperti itu. Dan di dalam proses pengembangan daripada ayam ras komersil ini, hampir 100%, bukan hampir, tetapi mungkin 100% daripada bibit yang kita kembangkan itu masih import. Ya, jadi belum ada kemandirian bagi kita untuk dalam hal penyediaan bibit daripada unggas. Ya, untuk itulah kami tertarik untuk mencoba, ya, ini adalah langkah awal untuk menghasilkan suatu galur baru dari ayam lokal kita, sehingga secara mandiri perlahan ke depan kita harapkan kita bisa memiliki suatu galur ayam yang khusus untuk ditujukan memproduksi daging seperti itu, tanpa mengganggu daripada proses produksi ayam komersil yang ada saat ini. Oke. Ya. Jadi itu tadi kurang lebih ada dua latar belakang itu ya, bahwa memang kita punya potensi tapi masih sangat bervariatif ya, karena masyarakat kita masih secara acak begitu menyilangkan yang ada, sehingga potensinya belum terlalu optimal ya Pak ya di masyarakat. Kemudian yang kedua tadi, meskipun sudah banyak unggas ras komersil itu yang paling banyak digunakan, tapi rata-rata impor, belum murni dari hasil lokal kita ya Pak ya. Luar biasa sekali. Berarti memang poin-poin tersebut yang mendorong akhirnya untuk menciptakan galur baru ini ya Pak ya, tentunya lebih efisien dan lebih optimal dalam produksinya, performanya gitu ya. Untuk fokus-fokusnya itu tadi sendiri Pak, dari awal mungkin bisa diceritakan bagaimana tahapan-tahapan mungkin dari seleksi sampai akhirnya menghasilkan bibit yang sekarang digunakan dan banyak dikembangkan Pak. Iya, baik. Jadi cikal bakal daripada pembentukan ayam Alope Unas 1 ini itu seluruhnya bersumber dari ayam-ayam lokal kita di beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan ini, diantaranya dari Takalar, dari Sopeng, ya, dan di Makassar sendiri. Kemudian dari ayam-ayam lokal yang sudah beradaptasi bagus dengan kondisi wilayah kita di Sulawesi Selatan itu, selanjutnya kami lakukan penerapan teknologi in ovo feeding pada 2 generasi pertama. Ya, jadi teknologi in ovo feeding itu adalah pemberian nutrisi secara eksogen. Dalam hal ini adalah asam amino L-arginin, dengan tujuan untuk meningkatkan atau mengoptimalkan daripada proliferasi sel pada periode awal daripada pertumbuhan ayam. Ya. Jadi secara sederhana saya bisa gambarkan di sini bahwa teknologi in ovo feeding itu dilakukan dengan cara pada saat telur kita inkubasi, ya, kita tetaskan secara buatan, pada minggu ke-7 itu selanjutnya kita keluarkan dari mesin tetas, kemudian kita lakukan pengeboran pada permukaan kerabang daripada telur. Selanjutnya kita melakukan penyuntikan injeksi daripada larutan L-arginin, ya. Jadi L-arginin itu yang dilarutkan di dalam NaCl fisiologis, dan setelah itu bagian daripada kerabang yang telah dilubangi, ya, selanjutnya ditutup dengan menggunakan lem silikon seperti itu, dan selanjutnya penetasan dilanjutkan. Nah, kenapa kita melakukan penyuntikan pada minggu ke pertama atau hari ke-7 itu adalah oleh karena pada periode itu disitulah proses proliferasi atau pembelahan daripada sel yang paling optimal,
Ya, seperti itu. Jadi kita menyiapkan nutrisi, ya, nutrisi ke dalam telur, penambahan nutrisi dengan harapan bahwa proliferasi sel atau pembelahan daripada sel itu bisa lebih optimal, ya, seperti itu ininya, harapannya. Dan setelah proses penetasan, maka hasil yang paling menonjol yang kita dapatkan dari teknologi in ovo feeding ini adalah berat tetas itu rata-rata meningkat. Ya, jadi ada peningkatan dari berat tetas oleh karena adanya perkembangan daripada jaringan-jaringan otot yang lebih optimal, ya, seperti itu. Selanjutnya pada generasi pertama sampai dengan generasi ke-6 itu kita melakukan seleksi. Ya. Jadi seleksi itu kita lakukan dengan cara memelihara ternak secara individu dalam kandang individu. Kemudian dari pemeliharaan individu itu kita melakukan penilaian terhadap performa pertumbuhan, ya, dalam hal ini berat badan mingguan seperti itu. Kemudian juga efisiensi daripada penggunaan pakan, yang mana yang paling efisien menggunakan pakan. Kemudian juga tidak seluruh daripada ayam kita lakukan proses pengambilan sampel darah untuk mengamati daripada titer antibodi, tetapi itu kami lakukan dengan tujuan untuk melihat respon ketahanan terhadap penyakit, khususnya penyakit ND. Ya, kira-kira seperti itu aninya. Dan itu kita lakukan secara berulang selama 6 generasi seperti itu. Tetapi khusus itu untuk in ovo feeding hanya dilakukan 2 generasi awal. Iya. Karena kenapa? Oleh karena kemampuan daripada ayam itu bertumbuh juga kita harus batasi oleh karena dia bertumbuh di dalam kerabang. Ya. Jadi kalau dia terlalu lebih besar daripada kerabang, mungkin dia tidak akan bisa sampai menetas oleh karena kapasitas kerabang itu terbatas, ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi selama 6 generasi tadi dikumpulkan dulu ya dari ayam-ayam lokal di beberapa kabupaten, ya, Pak, ya. Kemudian dan memang seleksinya cukup panjang, ya, Pak, ya. Maksudnya tidak secara merata begitu, dipantau satu persatu tadi sampai generasi ke-6 tersebut sehingga menghasilkan memang bibit yang unggul yang digunakan sampai saat ini. Betul, ya. Secara garis besar keunggulannya apa saja sih, Pak, dari ayam Alope Unas satu? Iya. Jadi kami punya target itu adalah pencapaian daripada berat potong yang bisa diterima oleh pasar. Jadi di masyarakat kita saat ini itu biasanya penerimaan masyarakat terhadap ayam buras itu dimulai pada saat dia berat sekitar 800 gram sampai dengan sekitar 1 kilo. Itu adalah pasaran yang paling sudah layak untuk bisa dijual. Sehingga kami punya target adalah kami menyeleksi ayam ini sampai pada umur 10 minggu. Ya, 10 minggu. Nah, performa yang kami tekankan di sini adalah pertambahan berat badan, dan hingga saat ini kami dapatkan untuk jantan pada umur 10 minggu itu dia mendapatkan berat badan sekitar 1,4 kg, ya. Dan untuk betina adalah 1,1 kg dengan feed conversion ratio, ya. Pada jantan dan betina itu tidak terlalu jauh berbeda, kurang lebih sekitar 2,1. Artinya bahwa untuk mendapatkan 1 kg berat badan itu ayam mengkonsumsi pakan 2,1 kg, ya, seperti itu, ya. Kemudian yang berikut bahwa dari pengalaman pemeliharaan selama kurang lebih 5 tahun untuk 6 generasi ini, kami mengamati bahwa kasus-kasus yang berhubungan dengan penyakit, khususnya penyakit ND yang secara masif biasanya kita dapati pada kondisi-kondisi pemeliharaan pada ayam buras itu hampir kami tidak dapatkan kondisi seperti itu, ya, ya. Dan ini mungkin salah satu hal yang menyebabkan oleh karena kami juga menyeleksi ayam-ayam yang senantiasa memiliki titer antibodi yang lebih tinggi. Ya, seperti itu. Itulah dari hasil seleksi itu tadi ya, generasi sehingga betul-betul dihasilkan ayam yang adaptif itu tadi yang disebutkan, termasuk dari segi penyakitnya tidak didapatkan ya selama 5 tahun itu, Pak, dikembangkan. Selanjutnya kemudian bagaimana sih, apa memang dari produksinya itu tadi tergolong
ramah bagi peternak lokal Pak, sehingga akan lebih mudah untuk dikembangkan di peternakan lokal khususnya di Sulawesi Selatan sendiri. Tapi jangan dijawab dulu Pak, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut Baik. ini. Pemirsa tetap di Unhas Speak Up. Ya pemirsa, masih di Unhas Speak Up bersama narasumber kita Pak Wempi. Tadi kita sudah cerita banyak ya soal apa sih keunggulan dari ayam alope Unhas ini, kemudian bagaimana latar belakang awalnya inovasi ini kemudian dikembangkan. Nah tadi sebelum kita bahas kemudian bagaimana potensi kedepannya, baik itu dari segi operasional maupun lingkungan, apakah ini memang mudah untuk diterapkan oleh peternak lokal. Sebelum itu tadi ada hal yang menarik nih Pak terkait dengan berat potong ya bagi ayam jantan dan betina itu tadi ada perbedaan. Ini mungkin boleh dijelaskan dulu faktor-faktor apa yang menyebabkan perbedaan berat ini, Pak? Ya, secara umum kita pahami bahwa pertumbuhan daripada ayam jantan itu memang selalu lebih tinggi dibanding dengan betina, ya seperti itu. Tetapi ada faktor lain juga yang menjadi dasar kami melakukan seleksi, bahwa kenapa pertumbuhan daripada jantan itu sedikit lebih artinya sedikit menonjol dalam hal pertumbuhan, oleh karena memang seleksi ketat itu lebih kami terapkan pada ayam jantan. Oleh karena pada ayam betina kami tidak harapkan pertumbuhan yang terlalu optimal, oleh karena ayam-ayam yang cenderung lebih besar atau kegemukan itu cenderung akan mempengaruhi proses produksi telur, ya. Nah, untuk itulah kami membatasi pertumbuhan pada ayam betina dengan harapan bahwa produktivitas telur daripada ayam betina ini itu tetap sesuai dengan tetuannya, ya. Tetuannya tanpa jadi proses seleksi maupun penerapan in-ovo-feeding ini tidak mengganggu daripada produksi telur. Ini penting kita beri perhatian, oleh karena kita harapkan bahwa pada saat ayam ini berada di masyarakat, itu masyarakat tetap bisa menghasilkan produk sampingan selain daripada daging itu, telur itu yang pertama. Dan yang kedua adalah peternak mempunyai kesempatan untuk bisa melakukan breeding secara mandiri, menghasilkan anak ayam atau DOC seperti itu. Jadi dari telur-telur yang cukup tinggi dihasilkan oleh induk itu, itulah menjadi cikal bakal dalam proses pengembangan populasi daripada ayam di masyarakat, ya seperti itu kira-kira. Oke, jadi memang dioptimalkan itu pada jantan ya Pak ya. Kalau betina ini jangan sampai nanti justru mengganggu produktivitas telurnya kalau berat yang ditargetkan seperti itu ya. Jadi memang akan ada perbedaan antara jantan dan betina tersebut, tapi sisi positif lainnya adalah mereka bisa tetap produksi telur ya, sehingga masyarakat bisa juga memperbanyak kemudian generasi-generasi baru. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat atau membandingkan dari ayam buras yang ada di masyarakat kita, berat 1,1 kilogram itu sudah termasuk cukup tinggi, ya cukup tinggi pada umur 10 minggu, karena pada
tetua daripada ayam yang kami seleksi ini itu pada umur 10 minggu itu hanya berat sekitar 600 ya 600 sampai 700 gram. Ya, artinya bahwa sudah ada peningkatan sampai 2 kali lipat ya seperti itu ya 100% seperti itu ya. Itu pun Ya. sudah termasuk unggul ya Pak Sudah dibandingkan termasuk unggul ya dari tetuanya segi berat sebelumnya. badan ya. Hanya 600 Ya. sampai 700 Ya. gram saja. Oke, luar biasa sekali. Jadi tadi kan sudah dijelaskan nih pemirsa bagaimana kurang lebih tahapan-tahapannya untuk memproduksi ataupun mengembangkan galur baru ini ayam alope unas ini. Nah, melihat potensinya bagi peternakan lokal di Sulawesi Selatan, Pak, apakah dari segi produksi itu memang terbilang sederhana ataupun cukup untuk dimanfaatkan oleh peternak lokal gitu. Mereka bisa mengadaptasi inovasi tersebut, begitu Pak? Iya, sesungguhnya di dalam proses pengembangan di masyarakat, masyarakat tetap mempunyai pilihan-pilihan untuk proses pengembangan ayam ini oleh karena sifat-sifat alami yang dimiliki oleh ayam ini itu tidak ada perubahan sesungguhnya, ya, tidak mengalami perubahan. Cuman kami fokus pada peningkatan daripada performa seperti itu. Sehingga masyarakat di dalam pengembangan di masyarakat masih mempunyai alternatif misalnya dalam pola pemeliharaan bisa memilih dari misalnya secara ekstensif, semi intensif atau intensif. Itu adalah pilihan-pilihan yang bisa dilakukan di masyarakat. Yang kedua dari segi bahan pakan, ya. Pakan yang digunakan itu masih memungkinkan masyarakat misalnya melakukan formulasi-formulasi pakan dengan memanfaatkan bahan-bahan baku lokal yang ada di lingkungannya untuk dijadikan sebagai sumber pakan. Tetapi tentu saja mungkin bahwa pada saat kita menggunakan pakan-pakan lokal seperti itu, pertumbuhan yang optimal itu mungkin tidak akan tercapai, tetapi dengan menambah umur pemeliharaan itu juga kita akan mencapai target daripada berat badan yang kita harapkan seperti itu ya. Jadi kita bermain di waktu pemeliharaan seperti itu saja. ya. Berarti bisa dibilang nih Pak, tidak ada pola perawatan khusus untuk mengembangkan ini, merawat ayam alope ini Pak? Iya betul, karena kami di laboratorium juga itu mencoba untuk menerapkan dua pola pemeliharaan, yaitu intensif dan juga secara ekstensif dengan metode free range, jadi bebas berkeliaran di umbaran. Dan kami dapatkan bahwa pertumbuhan dari kedua pola pemeliharaan itu relatif tidak terlalu berbeda ya. Jadi sifat adaptasi terhadap pola pemeliharaan itu tetap dipertahankan dari sifat tetua yang memang sudah dimiliki. Nah, itu keunggulannya di situ karena dari tetuanya memang sudah dari hasil seleksi yang panjang ya Pak. Jadi sifat-sifat alamiah memang adalah yang unggul begitu pemirsa, tidak memerlukan perawatan khusus. Dan tadi itu sudah dicoba juga ya Pak melalui dua metode itu tadi dan hampir tidak ada perbedaan yang signifikan antara keduanya. Tinggal menambah masa perawatan saja itu bisa menghasilkan yang diharapkan gitu ya Pak ya. Sesuai dengan yang ideal sebagaimana mestinya. Nah, terkait sejauh ini Pak, apa sih kekurangan ataupun tantangan yang mesti diperbaiki begitu dalam pengembangan ayam alope unas ini Pak? Iya, jadi mungkin tantangan yang saya pikirkan tentang hilirisasi atau pengembangan ke depan daripada ayam alope ini oleh karena di dalam pola seleksi yang kami lakukan itu tidak terbentuk parent stock. Contohnya misalnya seperti ini saya beri gambaran ya. Pada ayam ras yang ada di masyarakat kita saat ini itu dibentuk dari grain parent stock, kemudian parent stock dan final stock. Yang ada di masyarakat itu adalah final stock, di mana masyarakat tidak punya kemampuan lagi untuk melakukan proses pengembangan ayam itu secara mandiri, oleh karena pada saat dikembangkan dia tidak akan sama lagi performanya dengan tetuanya. Nah, dalam hal ayam alope ini sifat itu belum kita miliki. Jadi artinya bahwa pada saat dia berada di masyarakat yang tidak terlalu misalnya disiplin, dia kemungkinan bisa mengawinkan dengan ayam-ayam yang lain untuk menghasilkan generasi berikutnya. Nah, pada saat dia melakukan perkawinan dengan jenis ayam yang lain, maka secara otomatis bahwa potensi genetik yang kita sudah bentuk pada ayam alope ini itu akan buyar lagi seperti itu. Ya, jadi kita perlu mendisiplinkan masyarakat untuk bisa betul-betul memelihara potensi genetik yang mereka sudah miliki dengan tidak melakukan perkawinan secara acak di luar daripada populasi ayam alope ini. Nah, untuk itulah menjadi
apa harapan kami ke depan bahwa kami akan terus mengembangkan ayam alope ini untuk membentuk suatu parent stock yang di mana sifat genetik itu kita bisa Jaga. lindungi, ya bisa lindungi. Jadi hanya pada breeder-breeder tertentu yang mengembangkan daripada ayam alope ini, kita tidak beri kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkan breeder di tingkat peternak, ya seperti itu. Oke. Jadi kita bisa melindungi genetik yang kita sudah Jadi parent bentuk. stock untuk melindungi genetik itu ya Pak Iya, ya, jangan betul. sampai dikawin silangkan dengan Jenis ayam ya yang lain. jenis ayam yang lain sehingga Iya, otomatis akan ada penurunan dari betul ya. kualitas ataupun performanya ya Pak ya Performanya dari ayam betul ya. tersebut. Oke, 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 oke. Jadi itu menjadi tantangan atau PR tersendiri juga PR ya betul-betul tersendiri untuk ya. memproduksi lebih banyak lagi tentunya Iya, supaya bisa betul. dikembangkan secara itu tadi, secara disiplin ya dalam Betul. artian tidak dikawin silangkan secara acak dengan jenis ayam yang lain. Ya. Kemudian sejauh ini Pak bagaimana kemudian kerjasamanya dengan peternak lokal Pak? Apakah sudah ada yang digait ataupun ada pendampingan-pendampingan yang diberikan dari Unhas? Iya. Jadi kami perlu sampaikan pada kesempatan ini bahwa kami di laboratorium produksi unggas itu secara kontinu setiap minggunya itu menghasilkan DOC sebanyak 400, kurang lebih 400 ekor, dan hasil produksi yang kami tetaskan di lab itu selanjutnya kami hilirisasi atau distribusikan ke masyarakat-masyarakat peternak. Sejauh ini yang memanfaatkan daripada hasil produksi kami ini ada yang memang merupakan hasil kerjasama antara lembaga, dalam hari ini Unhas melalui Fakultas Peternakan dengan beberapa pemerintah daerah, ya antara lain misalnya Maros dan juga Baru, ya. Jadi memang sudah ada pengembangan yang dilakukan di daerah itu untuk mempersiapkan menerima daripada hasil tetasan yang kami lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa peternak-peternak mandiri ya secara rutin itu mengambil bibit di tempat kami oleh karena berdasarkan pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan bahwa memang kelihatan lebih unggul dari jenis-jenis ayam buras atau ayam lokal yang mereka kembangkan selama ini. Bahkan ada juga yang sudah dikerjasamakan dengan pesantren, ya. Jadi pesantren yang ada di Parepare itu juga mengembangkan ayam yang kami lakukan, yang kami kembangkan, dan juga melalui pendanaan-pendanaan dari pihak universitas untuk hilirisasi hasil-hasil produk penelitian dari Unhas, itu juga menggunakan ayam alope untuk dikembangkan untuk pemberdayaan daripada masyarakat di tingkat-tingkat peternak, misalnya ada di Surako, ya, ada di Goa, seperti itu adanya. Oke, Ya. oke. Itu untuk peternak lokal, kemudian juga ada kerjasama tersendiri yang dijalin dengan pemerintah daerah ya, karena memang Pemerintah sudah daerah. mulai banyak dilirik nih Betul, melihat ya. keunggulan-keunggulan dari ayam alope Ya. Unhas. Nah, kalau dari industri ya, khususnya juga program MBG nih Pak, ini kan kita Ya. tahu bahwa memang kebutuhan daging ayam itu meningkat dengan adanya program Ya. MBG ini. Apakah sejauh ini sudah mulai ada kerjasama yang dijalin untuk menjadi salah satu pemasok utama misalnya di sebuah SPPG ini Pak? Iya, saya terus terang belum mendapatkan konfirmasi yang betul-betul pasti bahwa apakah itu ditujukan untuk MBG. Tetapi yang saya ketahui bahwa ada salah satu mitra kami di Wajo, itu dia kembangkan dalam populasi yang agak besar, dan itu diharapkan untuk menjadi sumber bibit untuk didistribusikan ke beberapa wilayah. Ya, karena terus terang saja bahwa walaupun seperti yang saya katakan tadi, walaupun kita sebenarnya sudah swasembada dalam hal pengadaan ayam ras komersil, tetapi di dalam pengembangannya itu belum menjangkau secara merata di pelosok-pelosok tanah air kita, ya, karena di dalam pemeliharaan daripada ayam ras komersil itu betul-betul seluruh daripada sarana produksi itu harus disiapkan oleh perusahaan seperti itu, ya. Sementara seperti yang saya katakan tadi bahwa ayam alope ini itu sangat mungkin untuk dikembangkan secara mandiri, ya.
Oleh karena bibit bisa dikembangkan secara mandiri, kemudian memanfaatkan pakan-pakan lokal juga bisa dikembangkan atau dibuat secara mandiri. Demikian juga dengan manajemen pemeliharaan itu mereka saya kira di tingkat peternak itu sudah familiar untuk pengembangan ayam-ayam lokal seperti itu. Sehingga inilah menjadi menurut saya poin-poin yang bisa dimasuki atau uh, ayam alopes ini bisa berperan ya untuk bisa memenuhi daripada kebutuhan gizi masyarakat yang ada di pelosok yang terbatas dalam hal akses produksi maupun akses sarana produksi untuk ayam ras komersil. Ya, seperti Oke, itu jadi kira-kira, Bu. jadi memang masih banyak celah-celah yang belum dimanfaatkan secara Iya, optimal ya Pak ya. betul. Apalagi melihat potensi ini sangat besar, tentunya sudah harusnya Iya, ini dimaksimalkan seperti itu baik di betul. sejumlah daerah di Sulsel maupun juga seluruh Indonesia bisa Iya, dimanfaatkan. Nah, terakhir Pak mungkin sebagai closing statement ya Pak, bagaimana iya. sih pengembangan ayam alope ini ke depan dan harapan Bapak terhadap mungkin akan ada produksi massal dan juga hilirisasi dari ayam alope Unhas 1 ini Pak. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih. Jadi ayam alope ini baru beberapa bulan lalu mendapat sertifikasi atau persetujuan pelepasan galur dari Departemen Pertanian, sehingga perlu upaya untuk melakukan suatu sosialisasi tentang keberadaan daripada ayam alope Unas 1 ini. Dengan demikian bahwa bila masyarakat sudah mengenal, selanjutnya pengembangan daripada ayam alope Unas 1 ini itu menjadi seperti suatu kewajiban bagi kita untuk menyediakan produk-produk hasil penelitian dari perguruan tinggi yang mempunyai nilai kompetisi atau mempunyai uh, performa yang lebih baik yang dibanding dengan ayam-ayam yang dikembangkan oleh masyarakat selama ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa uh, perlu dukungan dari pemerintah, ya, dalam hal ini misalnya pemerintah daerah untuk mengembangkan breeding di daerah-daerah tertentu sehingga pengembangan daripada populasi itu bisa lebih dipercepat, ya, seperti itu. Kemudian yang perlu juga kita sadari tentang keberadaan daripada uh, industri perunggasan kita, khususnya dalam hal pengadaan bibit, bahwa sejauh ini uh, kita lebih banyak tergantung pada unggas ras komersil seperti itu. Tetapi tanpa kita sadari bahwa di dalam pengembangan daripada ras komersil itu 100% daripada pengadaan bibit itu masih kita tergantung pada impor. Dan ini menurut saya cukup rawan ya pada saat misalnya kita punya keterbatasan di dalam pengadaan bibit secara import ini, maka mungkin kita akan kesulitan di dalam penyediaan bibit. Sehingga pengembangan ayam-ayam lokal itu juga penting kita beri perhatian sebagai suatu alternatif untuk penyediaan bibit dan juga sebagai bagian daripada komplementer sebenarnya melengkapi. Oleh karena di masyarakat penerimaan daripada ayam lokal ini itu cenderung cukup diminati oleh masyarakat. Ya, dalam artian bahwa dari karakteristik misalnya cita rasa, kemudian tekstur daging itu memang sedikit berbeda dari ayam ras, dan itulah yang menyebabkan kenapa tidak sedikit juga masyarakat yang memang lebih cenderung untuk memilih atau mencari daripada ayam-ayam lokal kita ini. Ya, seperti itu. Jadi inilah yang menjadi saya kira menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana kita bisa mengoptimalkan daripada potensi-potensi genetik ayam lokal kita untuk selanjutnya bisa menjadi sumber bibit secara mandiri di negara kita. Ya, terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya pemirsa, keren banget nih ayam alope Unhas ya. Jadi memang dia itu merupakan galur baru ya, ayam unggas lokal yang lahir dari para peneliti-peneliti kita di Ya, Universitas Hasanuddin yang memang tentunya
melalui seleksi yang panjang ya Pak, Ya. 6 generasi kurang lebih 5 tahun tadi 5 itu tahun, tadi ya. menghasilkan karakteristik alamiah yang memang sudah unggul, jadi tidak memerlukan perawatan khusus yang tentunya akan sangat ramah bagi peternak-peternak lokal. Tapi itu tadi bahwa memang ini membutuhkan dukungan tentunya dari Betul. pemerintah maupun industri untuk mempercepat hilirisasinya, dan tentunya nantinya kita harapkan ini mampu menopang ketahanan pangan di Indonesia. Terima kasih Baik. banyak Pak atas Baik, terima bincangnya kasih, pada Bu. kesempatan Ya, ini. terima kasih. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang senantiasa menyaksikan Unhas Speak Up. Ikuti terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.